Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kajian duha khairun nas yang selalu dirahmati Allah. Bersyukur sekali pada saat ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat untuk kita saling bersilaturahmi, kita saling tolabul ilmi. Bapak Ibu, masih dalam suasana peringatan Hari Kemerdekaan RI, kita akan selalu mengingat bahwa 75 tahun lalu bangsa ini telah memproklamirkan kemerdekaannya. Para pendiri bangsa menyatakan pada pembukaan Undang-Undang 45 dalam pengakuannya bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kemerdekaan kita ini adalah bagian nikmat Allah Ta'ala yang wajib disyukuri. Bila diingkari, Allah Ta'ala bisa mengganti nikmat itu dengan azabnya. Kemerdekaan adalah kebebasan mewujudkan dan mengkampanyekan kebenaran, kasih sayang, pengetahuan, kemajuan, dan amal yang bernilai kebaikan. Hakikat kemerdekaan secara sempurna adalah merdeka dari belenggu perbudakan, kebodohan, kemiskinan, dan apa saja yang merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan itu sendiri. Agama Islam diturunkan bertujuan untuk memerdekakan setiap individu manusia, menolak perbudakan dalam bentuk apapun, mengutamakan kasih sayang dan tolong menolong. Apa itu kemerdekaan yang hakiki? Dalam satu perkataan Syekh Ibnu Utsaimin di Syarah Al-Aqidah wal Wasatiyah menyebutkan bahwa ubudiyah kepada Allah adalah kemerdekaan yang hakiki. Orang yang tidak menyembah kepada Allah semata, dia adalah budak bagi selain Allah. Yang namanya budak itu tidak merdeka. Bapak Ibu, kemerdekaan yang hakiki adalah jika kita sudah menyerahkan segala bentuk ibadah kepada Allah semata. Jadi bebas dari ketergantungan, ketakutan, dan keterikatan kepada makhluknya. Barang siapa yang mentaati perintah Allah, maka akan meraih kemenangan di dunia dan di akhirat. Akan tetapi apabila melanggar perintah Allah, maka akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi, baik di dunia maupun akhirat. Maka diri manusia itu sendirilah yang menyebabkan dia sengsara ataupun bahagia. Allah sudah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Makna firman di atas adalah Allah tidak akan mengubah dan mengganti keadaan seseorang masyarakat atau umat yang diberi cobaan, musibah, dan kesulitan, sehingga mereka mencoba mengubah keadaan diri mereka sendiri yang meliputi dari kemaksiatan, penyimpangan, dan dosa. Dengan kata lain, perubahan dari Allah hanya terjadi setelah adanya perubahan dari manusia itu sendiri dengan meninggalkan kemaksiatan. Dosa, kezaliman, keterpalingan kita dari perintah Allah karena kesibukan dengan dunia, kenikmatan yang fana, serta kelalaian akan kematian dan dahsyatnya dari alam kubur. Semua itu dapat membuat hati kita menjadi keras, tidak bisa tersentuh dan mengambil pelajaran dari apa yang ada di sekitar, berupa ayat-ayat, peristiwa, dan peringatan.
Ia telah menjelma menjadi jiwa yang mati dan tidak memiliki ruh lagi. Suatu ketika Ibrahim bin Adham pernah ditanya, mengapa kita selalu berdoa, namun doa kita tidak pernah dikabulkan, padahal Allah telah berfirman, Ud'auni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, aku akan mengabulkannya untuk kalian. Dan ternyata inilah beberapa jawaban beliau. Yang pertama, kalian telah mengetahui hak Allah, tapi tidak menunaikannya. Kalian membaca Al-Quran namun tidak mengamalkan batasan-batasannya. Kalian mengatakan mencintai Rasulullah, namun kalian tidak mengamalkan sunnah beliau. Kalian mengatakan takut kematian, namun kalian tidak menyiapkan diri untuk itu. Kalian mengatakan takut neraka, namun kalian justru memasukkan diri ke dalamnya. Kalian mengatakan bahwa mencintai surga, namun kalian tidak bekerja untuk meraihnya. Nah, jika kita bangun dari pembaringan, kita melemparkan aib-aib ke belakang untuk kemudian menunggangi aib-aib orang lain, sehingga kita membuat Allah murka kepada kita. Hal-hal yang disebutkan di atas adalah perkara yang menyebabkan kematian hati dan penyebab yang mengantarkan seseorang ke dalam keterpurukan akibat jauhnya ia dari Islam dan tuntunannya serta dampak maksiat yang dilakukannya. Berikut beberapa dampak dari perbuatan maksiat dan dosa yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Al-Jawab Al-Kafi, yaitu pelaku maksiat akan terhalang dari ilmu karena ilmu adalah cahaya dan kemaksiatan akan memadamkannya. Pelaku maksiat akan menemukan rasa takut dan cemas saat berinteraksi dengan sesama manusia. Tercabutnya pandangan buruk terhadap maksiat dari hatinya, sehingga menganggapnya sebagai suatu yang biasa. Maksiat akan mewariskan kehinaan dan kerendahan, tidak akan menemukan manisnya iman, ketaatan, dan ibadah kepada Allah. Maksiat akan menyemaikan maksiat yang lain. Allah akan meninggalkannya berkubang dengan hawa nafsu. Ia pun terhalang untuk bersahabat dengan malaikat serta mendapatkan doa mereka. Kemaksiatan akan mematikan mata hati. Kemaksiatan akan membakar keberkahan usia. Kemaksiatan akan mengelamkan wajah, menggelapkan hati, dan mengurangi rezeki. Betapa butuhnya kita untuk bertaubat dengan jujur yang didasari akidah yang bersih. Maka demi Allah tidak ada keselamatan bagi kita kecuali merasakan pengawasan Allah, baik dalam kesendirian maupun dalam khalayak. Tidak ada keselamatan bagi kita kecuali kembali kepada Allah, karena hanya Dialah yang memiliki rahmat yang sangat luas, menerima taubat hambanya, serta mengajak mereka untuk tidak berputus asa dari rahmat-Nya. Semoga kita selalu tersadarkan dan merasa takut kepada Allah, agar hati kita tenang dan senantiasa merasakan manisnya iman hingga meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.